Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal suspensi double rate. Jadi kalau kita lihat suspensi itu ya, kebanyakan kan ada uliran gapnya kecil dengan yang gapnya besar. Biasanya ada dua. Jadi yang atas gapnya kecil-kecil, yang bawah gapnya besar-besar. Ada juga yang masang pairnya terbalik. Ada yang ngomong, oh kalau kebalik efeknya gini. Kalau soal itu penulis nggak lihat ada nggak lihat ada efek yang berarti gitu ya. Kalau cara menempatkan suspensinya bener, mestinya nggak akan kerasa ya perbedaan antara yang ditaruh renggang di bawah dengan renggang di atas. Harusnya begitu. Kadang ada yang ngomong, oh kalau renggangnya di atas itu lebih zip. Ya entah ya. Kalau menurut penulis sih harusnya kalau pemasangannya bener nggak akan kerasa bedanya kalau soal pair ini. Karena ya tekanan yang diterima pair harusnya sama, nggak peduli sumber sentakannya di mana. Kalau sampai bisa ada perbedaan, berarti cara pemasangannya sepertinya menghambat, misalnya yang bagian atasnya atau yang bagian bawah. Jadi bagian yang gapnya rapat itu adalah bagian pair yang nilai kekerasannya kecil. Jadi spring rate-nya kecil. Spring rate itu adalah tingkat kekerasan pair. Sebenarnya fungsi dari double spring rate ini adalah untuk membuat pair itu lebih fleksibel. Jadi kalau kita bicara ngomong soal kenyamanan, pair yang single spring rate itu bakal lebih nyaman. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya yaitu pairnya harus pas dengan orangnya, dengan bebannya. Kalau enggak pas nggak enak, terlalu empuk nggak enak, terlalu keras nggak enak. Nah, pair dengan spring rate ganda ini unggulnya adalah jadi lebih luas lagi pemanfaatannya ya. Jadi orang lebih bisa merasakan empuk walau pairnya itu nggak pas. Cuma tentu ya, kalau kita lihat di jalan ini banyak ya desain spring rate yang nggak manfaat gitu lah. Bisa kelihatan nggak ya, yang Vario 125 depan itu boncengan, bagian yang gapnya rapat itu nempel plek gitu ya, nggak ada renggang sama sekali. Nah ini artinya apa? Artinya kalau sudah nempel plek gitu, yang bagian sudah rapat itu nggak akan kerasa lagi manfaatnya. Jadi untuk pemakaian tersebut, boncengan tersebut, yang kerasa cuma bagian pair yang keras saja. Itu juga Revo yang depan itu, bagian rapatnya kan sudah nempel plek gitu ya, sudah sangat rapat sekali. Nah itu sudah nggak fungsi itu bagian rapatnya. Nah itu artinya desain spring rate-nya nggak ada manfaatnya untuk yang double spring rate itu. Sebenarnya tadi ada contoh Honda PCX ya. Honda PCX itu kan mulai dari yang 150 lokal itu triple spring rate kan ya. Jadi spring rate-nya ada 3 level. Nah, yang level yang kekerasannya kecil itu seringnya sudah nggak kerasa lagi manfaatnya, karena ya diduduki satu orang aja sudah rapet, sudah nempel. Nah itu yang nggak bisa kerasa manfaatnya. Ya harusnya kalau spring rate-nya didesain pas untuk motornya, didudukin satu orang itu nggak rapet, bahkan mungkin 2 orang pun nggak begitu rapet.
Tapi ya minim harusnya kalau dikendarai satu orang spring rate-nya masih jalan, nggak sampai mentok ya. Itu baru bener. Sebenarnya untuk spring rate sendiri ada yang modelnya makin lama makin keras, makin lama makin rapet gitu ya. Tapi kalau untuk di motor biasanya ya cuma double spring rate atau maksimal triple spring rate gitu, seperti ada di PCX. Untuk yang continuous itu jarang kita temui, itu lebih banyak kita temui kalau di mobil, terutama di suspensi sport, suspensi aftermarket. Maksudnya kalau bobotnya tidak ideal itu bisa lebih fleksibel. Cuma kelemahan dari dari spring rate yang bervariasi ini adalah kalau kalau untuk sport itu kan harus matching antara suspension damper dengan pairnya. Nah ini yang paling lebih susah, karena kalau nggak matching yang terjadi ya ada di kecepatan tertentu jadi suspensinya nggak bergerak dengan sempurna. Balik lagi lah ya, spring rate itu double spring rate itu memang bisa nyaman asal bisa dimanfaatkan, bisa lebih nyaman kalau ya memang ketika sedang dikendarai itu masih jalan, masih gerak, masih berubah bentuk gitu ya. Kalau nggak berubah bentuk ya percuma. Tapi seringnya suspensi yang di Indonesia itu masalahnya bagian spring rate yang kerasnya, yang gapnya besar itu terlalu keras. Jadi kalau dinaiki itu jadinya keras sekali, apalagi sendirian. Ada pengecualian ya, yaitu merek DBS. Penulis nggak tahu apakah ada merek lain juga yang seperti DBS. Kalau DBS itu pairnya terlalu empuk. Walau yang single spring rate atau yang double spring rate itu terlalu empuk semua. Jadinya kalau kita pakai ambles, habis jarak mainnya, suspensinya mentok. Jadi aslinya pairnya empuk, tapi karena terlalu empuk ya, beberapa orang ngomong jadi keras. Kenapa keras? Karena jeduk mas. Nah, jeduknya itu karena terlalu empuk. Nah, untuk bikin pair keras ini ada beberapa macam ya, yaitu satu, pakai setelan preload. Jadi beberapa suspensi itu bisa dipendekkan pairnya gitu, dengan ya ada yang model step dijeduk-jeduk gitu, ada putranya yang bikin pairnya jadi makin pendek. Ada juga yang model uliran. Kalau penulis rekomendasinya ya pilih yang model uliran ya. Nah, model uliran gini baiknya dipakai hanya setelan sedikit saja, nggak banyak. Jadi baiknya ya kalau ada pakai ganjal pair saja, pakai dumper namanya kalau untuk sepeda motor. Kalau untuk merek DBS cocok pakai dumper. Kalau motor suspensi motor bawaan baiknya pakai model sport damper ya. Jadi sport damper itu kita bisa milih yang gap pairnya itu 1 cm. Itu yang cocok untuk suspensi oli sini. Memakai gini akan membuat pair itu bisa lebih pas. Jadi pair itu modelnya kekuatannya akan makin lama makin keras kalau dipendekkan. Kalau ditekan, dia daya tolaknya akan makin keras. Normalnya pair seperti itu. Nah, untuk kenyamanan kita perlu setelan yang pas ya. Kalau sendirian gimana, kalau berdua gimana, dari tingkat kerasnya pair ini.
spring rate ganda membantu, spring rate triple ya membantu juga. Kalau kita pakai setelan preload, yang terjadi adalah kita membuat setelan rendahnya makin keras, tapi ketika boncengan tidak makin keras. Jadi grafiknya akan seperti yang awal itu makin besar, yang belakang nggak berubah. Jadi antara yang sendirian dengan berdua ya, kalau kita pakai setelan preload, ketika sendirian makin keras, ketika dipakai berdua nggak makin keras. Jadi kalau dipakai berdua mentok, setelan preloadnya itu harus pakai sangat tinggi sekali. Makanya itu kalau di motor yang pakai setelan preload, jadi ada rekomendasi kalau boncengan harus dirubah setelan preloadnya. Padahal kan orang nggak mau ribet ya, mau berkendara ya harus berkendara aja, ngapain ngubah preload ribet. Mungkin ini sebabnya yang bikin jadi muncul setelan preload yang pakai step jedak-jeduk itu ya. Oleh karena itu kita pakai dumper, pakai ganjal per, pakai spot buffer, spot damper gitu ya. Kalau kita pakai ganjal per, kita pasang gitu ya, maka yang dipakai sendirian itu makin keras, dipakai berdua pun makin keras juga. Itu unggulnya. Tapi ada enaknya kalau pakai preload yang pakai uliran itu, yaitu kalau bagian suspensinya itu, bagian shock breakernya sudah nggak ada hambatannya lagi. Jadi kalau sudah tua, shock breaker itu kalau yang merek Jepang sekitar 200 km, kalau merek aftermarket sekitar 20.000 km. Nah kalau sudah tua, suspensi itu gerakannya akan liar. Jadi goncangannya nggak berhenti. Kalau lewat polisi tidur ngayunnya terusan lama, ayun gitu. Nah itu kalau dipakai kencang, suspensi itu kayak duduk gitu ya. Nah untuk mengurangi itu, kalau nggak punya uang untuk beli suspensi yang baru, preloadnya kita keraskan agak keras gitu ya. Nah ini akan mengurangi dreduknya, goyangnya, getarannya ketika motor dipakai di jalan kurang bagus, agak kencang. Tentu kalau pas lagi pelan sekali, sentakan akan lebih keras. Tapi kalau dipakai kencang akan lebih stabil. Tapi ya memang idealnya sih harusnya suspensinya diperbaiki lah, atau beli baru, diperbaiki sehingga hambatannya normal lagi. Tapi ya kalau mau berhemat, nggak punya uang beli lagi, ya itu ya solusinya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.